Selamat datang di kelas mineralogi dan kristalografi. Hari ini kita akan membahas tentang Bragg's Law ya, atau hukum Braggs. Jadi sebelumnya kita sudah membahas ya tentang kristal, kemudian plane dan directionnya. Dan di situ juga kita sempat membicarakan tentang data XRD ya. Nah, jadi untuk yang sekarang kita akan membahas tentang bagaimana data XRD itu bisa terbentuk seperti itu gitu. Jadi ada konsep yang harus dipahami di sini ya, yaitu tentang Bragg's Law ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke apa itu Bragg's Law ya. Dari pertama tuh mungkin kita penasaran kenapa namanya Braggs gitu ya. Nah, jadi Bragg itu adalah nama keluarga ya. Jadi fenomena Braggs ini pertama kali diperkenalkan oleh ayah dan anak ya. Jadi Sir William Henry Bragg dan anaknya Sir Lawrence Bragg. Jadi mereka berdua adalah saintis yang bekerja dengan X-ray, dan kemudian mereka memperkenalkan nih ya, bahwa ketika suatu X-ray ditembakkan ke suatu kristal itu bisa mengalami interferensi. Nah, fenomena ini berkat penemuan ini mereka mendapatkan Nobel Prize ya di bidang fisika di tahun 1915. Oke, kita lihat dulu ya, ini jadi persamaan yang terkenal itu seperti itu ya. Jadi seperti ini, n lambda sama dengan 2D dikali sin theta ya. Nah, ini pasti paling bertanya-tanya, ini maksudnya apa ini? Jadi nanti kita akan membedah satu persatu, yaitu maksudnya n itu apa, lambdanya apa, kemudian kalau d kan di pertemuan sebelumnya sudah sempat ya. Jadi d di sini adalah d spacing itu ya. Jadi jarak antara plane ya, antara satu plane dengan plane selanjutnya gitu ya. Kemudian ada sin theta juga, nanti akan kita jelaskan. Jadi sebelum lanjut, saya akan coba untuk mendefinisikan ya. Jadi Bragg's Law ini adalah suatu fenomena di mana suatu gelombang, di sini biasanya gelombang yang dipergunakan adalah gelombang dengan energi tinggi ya. Kalau energinya tinggi itu biasanya panjang gelombangnya sangat pendek sekali gitu ya. Jadi fenomena Braggs ini adalah suatu fenomena di mana suatu gelombang dengan panjang gelombang yang rendah ditembakkan ke suatu material. Nah, ini gelombang ini akan dipantulkan atau didifraksikan oleh suatu plane. Nah, kemudian hasil difraksinya itu akan mengalami interferensi konstruktif. Oke ya. Nah, jadi seperti itu definisinya. Kita pegang baik-baik definisi itu. Seiring dengan kuliah ini kita akan kita akan lanjut dengan membawa definisi tadi sebagai acuan kita gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kenapa kita belajar ini ya. Dan sebelumnya kan kita sudah sempat diperkenalkan dengan mesin yang akan sering kita pergunakan, yaitu XRD ya, X-ray diffraction. Nah, itu mesinnya tuh sampai sekarang itu masih dipergunakan sebagai salah satu mesin untuk analisis struktur kristal ya. Jadi kita sebagai peneliti di bidang
eh, metalurgi itu mau nggak mau harus ya paham dengan ini. Setidaknya kita harus tahu dasar-dasar dari dasar yang dipergunakan oleh mesin ini ya seperti apa. Kemudian ini kan salah satu contoh data XRD yang dibuat dengan menggunakan software Vesta ya. Jadi kalian kan masih ingat dengan ini. Nah, di situ ada ada dua sumbu, yaitu sumbu X-nya 2 theta, kemudian sumbu Y-nya adalah intensitasnya ya. Jadi 2 theta ini nanti kalian akan paham ya kenapa kita mempergunakan theta ini ya. Nanti di kuliah ini akan dijelaskan theta itu maksudnya apa gitu ya. Kemudian intensitas itu yang tadi, jadi ada di sini sebenarnya ada banyak intensitasnya ya, tapi kalau misalnya kita ke kanan itu sebenarnya ada intensitas juga, nggak cuma tiga, nggak cuma berapa nih, 1 2 3 4 5 6, nggak cuma 6 intensitas itu aja ya. Jadi sebenarnya ke kanan itu masih ada, tapi kecil dia gitu intensitasnya. Nah, kita akan mempelajari kenapa intensitas ini bisa terbentuk gitu ya. Nah, oke, jadi kita berangkat dari itu pertanyaan itu ya, apa yang menghasilkan intensitas di atas gitu. Nanti di akhir perkuliahan ini kita akan mendapatkan jawaban itu ya. Nah, dan kuncinya itu adalah ya di Bragg's law ini. Oke, sekarang sebelum kita membahas Bragg's law, kita coba balik lagi ke definisinya tadi. Bragg's law itu adalah suatu fenomena di mana suatu gelombang dengan panjang gelombang yang sangat rendah ya. Nah, jadi di sini kan ada kata-kata panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang ini adalah salah satu karakteristik dari suatu gelombang ya. Nah, sebelum kita berangkat ke sana, mari kita membahas dulu tentang gelombang itu sendiri secara general ya. Jadi kita bisa membuat ada persamaan yang bisa menghasilkan gelombang ini ya. Jadi ini persamaannya panjang ya, tapi nanti kita akan bedah satu persatu persamaan ini supaya kita bisa ingat ya. Jadi untuk bisa mengingat persamaan ini jangan dihafalkan, tapi kita harus tahu komponen-komponennya. Jadi kalau misalnya kita tahu komponen-komponennya, kemudian setiap komponennya kita paham itu artifisisnya apa, itu kita akan mudah untuk menghafalkan rumusnya. Oke, jadi di sini kita lihat komponen yang pertama ya, itu A ya itu ya. Nah, A ini adalah amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah kan kalian tahu gelombang itu kan ada naik dan turunnya ya. Nah, A itu adalah amplitudonya. Jadi yang paling tingginya, jadi posisi gelombang di paling tinggi itu adalah amplitudo. Nanti kita akan tunjukkan dengan menggunakan gambar ya. Kemudian ini ada part kedua, komponen keduanya itu panjang gelombang. Nah, di sini ini salah satu yang ingin kita harus fokuskan ya. Jadi panjang gelombang ini. Kalau yang amplitudenya mungkin di kuliah ini tidak akan terlalu penting ya. Jadi kita tidak akan terlalu membahas. Nah, panjang gelombang ini harus diingat. Oke. Jadi dia dilambangkan dengan lambda itu ya. 2pi, kan kalian tahu pi itu 3,14 ya. Nah, lambdanya itu adalah panjang gelombang. Kemudian X-nya itu posisi ya. Nanti kita akan di diagram Cartesian kan ada sumbu X, sumbu Y. Nah, ini X ini adalah posisi gitu ya. Kemudian ini komponen ketiga, periode, yang T besarnya itu periode, T-nya itu waktu ya. Nah, ini nggak begitu penting untuk yang sekarang ya, tapi agak kita sedikit ini aja, maksudnya pelengkap aja ini ya. Nah, dan yang terakhir ini komponen terakhir, komponen keempat adalah selisih jarak antara dua gelombang. Nah, itu yang n lambda itu ya, yang n lambda itu adalah selisih jarak antara dua gelombang. Nah, saya harap ini yang komponen kedua dan keempat ini kita fokuskan untuk di kuliah ini ya. Itu yang penting. Nah, ini kan sekarang masih abstrak ya, ini masih penamaan aja, jadi masih belum artifisisnya belum keluar. Oke, untuk itu coba supaya kita lebih paham, mari kita coba gambarkan gelombangnya.
Nah, ini aksis X sama Y-nya ya. Nah, X-nya saya cuma tunjukkan yang positifnya aja. Kalau yang Y-nya negatif positif. Nah, di sini. Nah, sekarang kita coba gambarkan gelombangnya. Jadi seperti ini ya. Ini gelombang aduh ini sebenarnya sinusoidal ya, sinusoidal tapi dia agak balik gitu. Oke. Nah, di sini ada gelombang. Kemudian di gelombang ini kita bisa lihat ya. Nah, kan tadi saya menjelaskan tentang yang komponen pertama yang amplitudo itu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di gelombang yang ini ada jarak dari titik 0, ini 0 ya sebenarnya ya. Dari titik 0 sampai ke puncak dari gelombangnya itu disebut amplitudo yang tadi. Nah, ini ya amplitudonya ya. Nah, ini juga nggak harus 0 ya. Jadi sebenarnya bisa posisinya di mana aja ininya si garis ini. Jadi intinya dari garis ini itu adalah dari titik tengah gelombangnya sampai ke puncaknya, atau dari titik tengah gelombang ini sampai ke paling rendahnya itu atau lembahnya itu adalah amplitudo ya. Jadi jarak dari sini ke sini dan jarak dari sini ke sini itu sama ya. Jadi A itu amplitudo. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke komponen kedua itu panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombang itu kita bebas ya mau kita mempergunakan panjang gelombang itu dari mana ke mana ya. Jadi bisa kalian dari puncak ke puncak, dari puncak ke puncak, atau dari lembah ke lembah, atau bisa juga dari eh, titik tengah dari gelombangnya sampai ke titik tengah selanjutnya gitu ya, misalnya dari sini. Ini kan titik tengahnya di sini ya. Titik tengahnya di sini sampai dari titik tengah ini dia akan melalui lembah, kemudian melalui puncak, kemudian ke titik tengah lagi. Nah, itu juga bisa disebut satu panjang gelombang. Jadi terserah kalian mau mempergunakan panjang gelombang, mau mendefinisikan panjang gelombang itu adalah jarak dari puncak ke puncak, atau lembah ke lembah, atau dari titik tengah gelombang sampai ke titik tengah gelombang selanjutnya. Jadi intinya harus melewati satu lembah, kemudian melewati satu puncak gitu ya. Untuk yang definisi yang ini. Kalau saya biasanya menggunakan definisi yang ini biasanya lebih gampang kalau saya ya. Oke. Kemudian untuk kasus yang ini di sini ada periodenya ya. Untuk yang kasus periode ini kita mempergunakan, harusnya juga mempertimbangkan yang namanya kecepatan dari gelombang. Jadi di sini kita nggak usah membahas itu dulu ya. Jadi untuk periode di sini kita fixkan sebesar 10 second gitu. Ini adalah untuk contoh kasusnya untuk gelombang ini ya. Misalnya dia mempunyai periode 10 sekon. Kemudian lambdanya 200 nanometer ya. Jadi kita lihat ini ya, lambdanya 200 nanometer. Itu dari 0, lihat ya, panjang dari sini ke sini itu 0, melewati lembah, kemudian melewati bukit sampai di sini lagi. Ini akan berulang lagi, dia akan turun lagi, dia melewati lembah lagi, kemudian bukit lagi. Nah, kemudian di sini lagi berulang lagi, melewati lembah lagi, melewati bukit lagi. Nah, inilah yang disebut satu panjang gelombang. Nah, dan tadi kan 200 nanometer ya. Berarti bukit lembah, bukit, sampai di sini ini satu panjang gelombang. Berapa ini ininya di X-nya 200 ya, 200 dengan satuannya nanometer. Jadi di sini panjang gelombangnya 200. Kemudian di sini lagi lembah, kemudian bukit, sampai titik yang sama lagi. Nah, itu 200 sampai 400 kan, kalau diselisihkan kan 200 nanometer. Ini satu panjang gelombang lagi. Nanti berulang lagi terus-terusan sampai ke sana, ke kanannya. Nah, begitu ya definisi panjang gelombang ya. Nah, mungkin supaya lebih enak ngelihatnya tentang persamaan, mungkin ada baiknya kita melihat ini ya, kita coba otak-atik ininya, nilai-nilai dari misalnya amplitudonya, kemudian panjang gelombangnya, kemudian selisih jarak antara dua gelombang. Nah, ini kan belum dibahas ya selisih jarak ini ya.
kita coba mempergunakan ini apa namanya persamaannya. Nah, jadi persamaan ini bisa ya kita generate, bisa kita buat dengan menggunakan Excel ya, software Excel, Microsoft Excel. Nah, ini. Nah, nah ini adalah persamaannya ya. Jadi ini persamaannya saya bikin sama dengan yang tadi di apa namanya di PowerPoint. Oh, tolong coba kalian pastikan apakah ini sudah benar ya. Maksudnya apa namanya? Kalian sambil cek ya, sambil cek apa namanya? Kalau saya mempergunakan ini sesuai dengan yang di PowerPoint itu. Jadi di sini ya bisa lihat ya. Tadi komponen pertama apa tadi kan? Itu kan amplitudo ya. Jadi di sini. Nah, ini nih amplitudonya ya, yang F2 ini. Ini F2, ini tulisannya amplitudo ya di sini ya. Ini amplitudo. Ini kalau saya besarkan, nah ini amplitudonya ya, jadi F2. Jadi ini nilai yang ini adalah asalnya dari sini di F2 ini ya. Kemudian sinus, kemudian di dalamnya kan 2pi per lambda ya. Ini 2pi itu kan 3,14 kali 2 itu kan 6,28 ya. Jadi 6,28 itu dari 2pi-nya dibagi dengan lambda ya. Jadi E2. Nah, lambdanya itu di mana? Di E2 di sini ya. Di sini. Nah, di sini saya kebetulan pasang 200 ya panjang gelombangnya. Oke. Kemudian dikalikan dengan tadi X ya. Nah, X itu untuk di Excel itu ada di A2, saya taruh di sini ya. Nilai-nilai X-nya. Jadi nilai X-nya itu dari 0 sampai 1400 kalau salah, ya. Nih, persamaannya balik lagi kita ke persamaannya. Kemudian dikurangi dengan dalam kurung 2pi per T ya tadi ya, T ya. Nah, T-nya itu di sini saya taruh nilainya di H2 di sini ya. T-nya tadi periode. Nah, di sini periode tulisannya ya. Nah, saya pasang 10 sekon untuk kasus ini. Contoh saja ya. Nah, kemudian dikalikan dengan apa tadi? T kecil ya. Jadi 2pi per T besar dikali T kecil. Nah, T kecilnya ini saya taruh nilainya di G2. Itu adalah waktu ya. Nah, di sini saya set waktunya supaya 0 sekon aja. Jadi untuk kasus ini kita asumsikan bahwa waktunya untuk 0 sekon ya. Kemudian dikurangi dengan, nah ini adalah komponen keempat ya. Komponen keempat yang mana tadi ada selisih antara dua gelombang. Jadi N dikalikan lambda ya. Nah, lambdanya tadi kan nilainya saya taruh di E2 ya. Ini panjang gelombangnya. Dikalikan dengan 2pi per lambda lagi. Nah, 6,28 kan 2pi dikalikan dengan lambda yang saya taruh nilainya di E2. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, penampakan dari gelombangnya itu bisa dilihat di sini ya, seperti ini. Ini adalah untuk yang kondisi panjang gelombang seperti ini. Jadi panjang gelombang 200, amplitudonya 3. Ini bisa lihat ya, amplitudonya 3 ya. Berarti puncaknya dari sini titik 0. Ini kebetulan titik nolnya di sini ya, di 0 ya, di nama dengan 0. Jadi jarak dari sini titik tengah ini sampai ke puncaknya itu adalah 3. Nah, amplitudenya 3. Nah, coba kita rubah ya. Kan dari awalnya tadi 3 ya. Coba kita rubah amplitudenya menjadi 4. Jadi nanti dia akan berubah seperti ini. Ini akan naik. Ini ya, sampai 4, ini sampai 7 coba. Nah, dia akan seperti itu ya. Nah, kalian udah paham tentang amplitudonya itu seperti apa maksudnya ya untuk gelombang. Ini mungkin sudah ada yang mempelajari, tapi ini sekedar untuk mengingatkan lagi saja supaya bisa membantu kita untuk memahami break slow ini. Kita coba balikan lagi amplitudonya ketiga. Nah, kemudian tadi juga kita mempelajari tentang panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu adalah kalau dari definisi saya, bukan dari definisi saya, maksudnya dari style saya itu adalah saya menghitung panjang gelombang itu dari titik ini sampai ini melewati puncak, kemudian lembah, kemudian sampai di sini lagi. Oh ya, tadi itu agak kebalik ya. Tadi kan kita ke lembah dulu, kemudian puncak ya. Nggak ada bedanya, nggak usah takut. Itu nggak ada bedanya ya. Jadi persamaannya tetap sinusoidal, tapi tadi tuh saya mungkin saya invert ya, jadi negatif positifnya saya balik, jadi sama aja sebenarnya. Jadi panjang gelombang itu
Bisa dari puncak dulu kemudian ke lembah dulu, atau dari lembah dulu ke puncak dulu, nggak ada bedanya ya. Nanti kita pakai ini aja yang dari puncak dulu terus ke lembah dulu gitu aja. Nah, ini panjang gelombangnya kita lihat ya, dari puncak kemudian lembah kemudian sampai ke posisi awal lagi, yang mana nanti kalau misalnya kita lanjut kita lagi ke puncak lagi kemudian ke lembah lagi. Nah, ini satu panjang gelombang. Nah, itu kita lihat ya, itu sama dengan 200 nanometer. 0 sampai 200 itu satu panjang gelombang. Apa yang terjadi kalau misalnya kita kecilkan panjang gelombangnya, misalnya jadi 100 gitu ya. Misalnya kita jadikan 100. Nah, dia akan menjadi makin rapat gitu. Jadi puncak kemudian lembah itu dicapai di jarak 100 nanometer gitu. Tadi awalnya 200 kan, itu lebih lebar. Nah, kalau misalnya kita perkecil lagi, misalnya jadi 50, nah dia akan menjadi lebih rapat lagi. Nah, di sini kita jadi tahu ya sekarang gimana penampakan panjang gelombang ya. Kalau misalnya kita coba 400, ini akan jadi lebar sekali dia gelombangnya seperti ini ya. Jadi dia akan puncak, lembah sampai di sini itu di 400. Kemudian kalau misalnya kita lanjut lagi, dia akan ke puncak lagi, lembah lagi gitu ya. Kemudian berulang terus. Oke. Nah, kalau misalnya kita tadi kan saya mintanya supaya memfokuskan di bagian panjang gelombang dan selisih antara dua gelombang ya. Nah, ini kan paling penasaran, ini selisih antara dua gelombang, karena ini gelombangnya cuma satu. Nah, itu sebutan saya tadi ya, selisih antara dua gelombang. Nanti kita akan pakai kasusnya untuk dua gelombang ya. Ini sekarang satu aja, tapi misalnya contoh nanti. Kalau misalnya saya rubah nih nilai n-nya, apa itu yang terjadi? Oh ya, sebelumnya kita kan nge-skip bagian waktu ya. Jadi waktu nggak saya bahas. Itu sebenarnya kalau misalnya waktunya kita rubah, itu sebenarnya dia akan merubah posisi dari gelombang ini. Tapi dia tidak akan merubah bentuknya gitu loh. Nah, jadi bentuknya itu, untuk bentuk gelombang ini itu diatur hanya oleh panjang gelombang dan amplitudo. Sementara waktu dan periode ini hanya merubah posisinya saja. Jadi misalnya waktunya tadi 0 sekon kan. Ketika kan kita tahu, kita coba bayangkan sebuah gelombang di laut gitu ya. Gelombang di laut itu kan nggak dia gelombang itu nggak diem ya. Dia tuh bergerak gelombangnya. Jadi dari kiri ke kanan misalnya. Dia itu gelombangnya bergerak. Nah, pergerakan dari gelombang ini diaturnya oleh waktu ini gitu loh. Jadi misalnya ini kan 0 sekon. Ketika di detik kelima, gelombangnya itu ada di posisi yang berbeda gitu. Misalnya kita taruh 5 ya dia. Nah, gelombangnya bergerak gitu. Misalnya posisi 1 itu 1 detik itu gelombangnya di sini. Kemudian posisi 2 detik gelombangnya di sini. Kemudian posisi 3 detik dia gelombangnya di sini. Nah, kemudian periode ini maksudnya apa? Jadi periode ini maksudnya adalah waktu di mana gelombang itu akan kembali ke posisi awalnya dia. Nah, anggaplah posisi awal itu di 0 yang seperti ini ya. Jadi ketika sampai 10 sekon, gelombangnya itu kan bergerak ke kanan gitu ya. Nah, dia akan kembali lagi ke bentuk yang seperti ini setelah melewati 10 sekon. Jadi misalnya saya pasang ini 10 sekon, pasti dia nggak akan berubah ini posisi dari gelombang ini. Saya masukkan 10 ya ini ya. Nah, dia nggak berubah karena ini adalah 10 sekon adalah periodenya dia untuk kembali lagi ke posisi awal. Kalau di 5 kan setengahnya. Nah, ini yang akan memposisikan dia jadi yang awalnya puncak jadi lembah, yang lembah jadi puncak. Karena kan pertengahan gelombang ya. Jadi misalnya saya pasang 5, nah dia akan berubah. Nah, karena ini setengah dari sampai dia kembali ke posisi awalnya, seperti itu ya. Nah, si N ini perannya hampir mirip dengan waktu ini, tapi tidak sama ya secara artifisisnya ya. Mungkin ketika kita ngerubah nilai N ini kelihatannya akan mirip dengan bagian ini gitu, komponen ketiga, tapi sebenarnya N ini kita rubah itu tidak mempertimbangkan waktu. Jadi waktunya mau 0 sekon, mau 5 sekon ya dia tidak mempertimbangkan itu gitu loh. Jadi di sini ketika saya waktunya tetap pakai 0, kita bisa merubah posisi dari gelombang ini gitu loh. Oke, mungkin agak membingungkan ya, tapi
kita coba saja untuk melihat artinya dari N ini adalah untuk merubah posisi dari gelombang kita. Merubah posisi dari gelombang kita. Jadi di sini kita tidak merubah bentuk dari gelombangnya ya. Bentuk dari gelombang hanya ditentukan oleh panjang gelombang dan amplitudo. Tapi di sini N ini bisa merubah posisi dari gelombang kita. Oke? Kita coba ya. Kalau misalnya kita pakai dia N-nya itu bilangan integer, misalnya 1, kita klik, nah nggak ada perubahan. Kalau misalnya kita pakai integer 2, juga nggak ada perubahan. Nah, 3 nggak ada perubahan juga, dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya itu nggak akan merubah posisi dari gelombangnya. Nah, bagaimana kalau misalnya nilai N-nya itu adalah pecahan, jadi bukan integer, misalnya 0,5. Nah, dia berubah ya, gelombangnya itu bergeser ya. Nah, di sini yang saya ingin tekankan. Jadi ketika nilai N-nya itu adalah suatu bilangan integer, si gelombang itu nggak akan mengalami perubahan posisi ya. Jadi dia nggak bergerak gitu gelombangnya. Tapi ketika diberikan pecahan, maka gelombangnya akan bergeser ya. Dan pergeserannya kalau pecahannya ini ya, pecahannya itu adalah setengahnya dari panjang gelombang, itu adalah pergeserannya akan seperti itu gitu, dari yang awalnya tadi puncak menjadi lembah, kemudian lembah tadi menjadi puncak. Itu kalau setengah dari panjang gelombangnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kan ini sebenarnya selisihnya itu tadi di persamaannya adalah N dikali lambda ya. Jadi kalau N-nya itu adalah setengah 3/2, 5/2, pokoknya disetengahkan gitu panjang gelombangnya, maka dia bentuk gelombangnya akan seperti ini ya. Jadi akan merubah dari yang awalnya titiknya maksimum berubah jadi minimum, kemudian dari minimum berubah jadi maksimum, seperti itu ya. Nanti kalian silahkan otak-atik ini apa namanya, software bukan software ini, persamaan ini, kemudian kalian paham, coba memfamiliarkan persamaan ini di kepala kalian ya, supaya kalian itu ini apa namanya, paham tentang gelombang itu seperti apa. Nah, oke. Jadi seperti itu ya tadi ya tentang penjelasan gelombang. Nanti kalian bisa coba, saya akan berikan file ini, kemudian kalian coba rubah di yang kolom yang bukan kolom, iya di apa namanya, di baris-baris yang saya warnai ya. Jadi hanya baris ini aja yang kalian rubah, jangan rubah yang ini, karena kalau misalnya kalian rubah ini semua yang bawahnya juga ikut berubah kok sebenarnya. Jadi kalian rubah, kalau misalnya panjang gelombangnya kalian ingin 300, kalian rubah di sini. Misalnya kalian ingin rubah amplitudenya, kalian rubahnya ini aja. Kalau waktunya kalian rubah, kalian rubahnya yang ini. Jadi diwarnain saja ya. Nanti akan keluaran dari bentuk gelombangnya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint kita ya. Nah, demikian tadi yang tentang gelombang. Sekarang kita sudah tahu ya apa yang ingin kita fokuskan, yaitu tadi panjang gelombang dan selisih jarak antara dua gelombang. Oke, kita sekarang masuk ke panjang gelombang dulu ya. Kan kita kembali lagi ke Bragg's law, itu adalah gelombang dengan energi panjang gelombang yang rendah ya, yang pendek sekali. Nah, ini salah satu gelombang yang akan kita pergunakan di sini adalah namanya X-ray ya. Nah, X-ray ini selalu dipergunakan di analisis kristalografi ini ya, di XRD. Namanya juga XRD ya, X-ray diffraction ya, X-ray. Itu adalah salah satu jenis gelombang ya. Nah, gelombang X-ray ini memiliki panjang gelombang yang benar-benar kecil sekali ya. Jadi kalian tahu sebenarnya gelombang itu ada banyak ya. Jadi ada cahaya itu kan gelombang ya, cahaya tampak kan kalian pasti kenal. Kalian kalau melihat warna itu, kenapa bisa warna itu berbeda-beda adalah karena panjang gelombang mereka itu unik ya. Jadi masing-masing punya panjang gelombang tersendiri. Nah, ini misalnya contohnya ini adalah panjang gelombang untuk cahaya tampak ya. Nah, itu sekitaran tadi yang panjang gelombang yang tadi saya contohkan itu, lambdanya itu adalah untuk yang merah, untuk cahaya warna merah dia 700 nanometer. Kemudian untuk yang kuning dan hijau itu mungkin sekitaran 600 nanometer. Kemudian
agak kebiru-biruan sampai ungu itu sekitaran 500 sampai 400 nanometer ya. Nah, di sini kan kalian udah lihat tadi kalau misalnya panjang gelombangnya kita kecilkan, maka itu si gelombangnya menjadi rapat sekali ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau misalnya kita ambil contoh deh. Oh ya, sebelum kita beranjak ke sana, saya ingin ini dulu. Jadi kan suatu gelombang itu dikatakan memiliki energi yang tinggi ketika panjang gelombangnya dia rendah, kecil gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita bisa ambil contoh aja ya, misalnya api gitu ya. Api itu kan ketika kita lihat itu biasanya dia warnanya merah atau agak ada sedikit kuning-kuningan, kekuning-kuningan gitu ya. Nah, ketika kita lihat apinya warna biru, apakah lebih panas atau lebih tidak panas gitu ya? Nah, jawabannya adalah dia tuh lebih panas ya, api yang warna biru itu karena dia memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, lebih rendah. Nah, jadi kita dari contoh itu kita bisa tahu ya, maksudnya kita bisa, ini sekedar untuk memudahkan kita untuk mengingat aja ya. Jadi ketika panjang gelombangnya lebih pendek, itu sebenarnya energinya itu lebih tinggi gitu. Itu bisa dilihat contohnya dari yang tadi api itu, ketika dia warna merah itu dia panjang gelombangnya lebih tinggi nih 700 nanometer. Ketika panjang gelombangnya lebih rendah, ini sekitaran 400-an, dia menjadi warna biru atau ungu-unguan gitu ya apinya, dan itu lebih panas gitu dan energinya lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa mempergunakan itu untuk mengingat ya bahwa ketika suatu gelombang memiliki panjang gelombangnya lebih rendah, itu sebenarnya energinya lebih tinggi. Nah, sekarang kita berangkat ke X-ray ya. Nah, X-ray itu tepatnya di mana? Di sini. Ini kan ini spektrum untuk cahaya tampak ya. Ini tipis ya sebenarnya. Ini dilihat dibesarkan di sini. Jadi dilebarkan. Nah, tapi dia sebenarnya jarak dari sini ke sini itu dari total keseluruhan itu cuma segini ya. Nah, ini yang cahaya tampak. Nah, X-ray di mana? X-ray itu ada di sini. Nah, dia itu panjang gelombangnya itu 1 nanometer. Bayangkan tadi yang untuk yang cahaya merah itu 700 nanometer ya. Kita lihat yang paling panas misalnya 400 nanometer. Tapi untuk X-ray dia 1 nanometer. Itu benar-benar pendek sekali ya panjang gelombangnya ya. Gitu. Jadi di sini kalian bisa bayangkan ya, dari 400 nanometer sampai 1 nanometer itu 400 kali lipat lebih pendeknya. Berarti kalian bisa bayangkan berarti energinya 400 kali lipat lebih tinggi ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dibayangkan dengan menggunakan tadi yang persamaan ini, kan tadi panjang gelombangnya seperti ini ya tampaknya ya. Untuk yang ini 450, ini untuk yang cahaya warna sekitaran ungu dan biru ya, 400 ya. Tapi gimana kalau misalnya kita kecilkan terus ya, gimana bentuknya gitu kan? 300 makin merapat, kemudian 100 merapat lagi, kemudian 50 sudah rapat sekali. Ini misalnya kita pakai 10, si Excel-nya nggak bisa ngitung karena saya ini yang nilai X-nya saya juga rentangnya sampai 10 aja ya. Jadi di sini kita nggak bisa melihat. Jadi kita pakai set data yang lain di mana jarak antar X-nya itu lebih kecil ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, bentuk gelombang ini adalah untuk X-ray ya. Ini lihat persamaannya. Saya pakainya berapa tadi ininya? Si panjang gelombangnya ini ya, di sini. Ini adalah panjang gelombang ya. Ini saya pakai nilainya 10 ya. Sementara yang ini kan nilainya tadi panjang gelombangnya 50 ya. Nah, tapi di sini saya pakai 10, itu benar-benar rapat sekali dia panjang gelombangnya. Ini gelombang untuk anggaplah cahaya merah. Bukan api merah, api biru gitu ya. Dia panjang gelombangnya seperti ini, masih lebar ya. Tapi untuk X-ray dia seperti ini. Saking rapatnya ya. Ini scale-nya udah sama ya. Ini sampai 8 sampai minus 8. Ini 8 sampai minus 8 juga. Ini scale-nya udah saya samakan. Nah, dia perbedaan bentuknya seperti itu. Jadi kalau untuk panjang gelombang yang cahaya tampak warna biru itu seperti ini panjang gelombangnya, tapi untuk X-ray dia benar-benar rapat sekali seperti ini ya. Nah, ini nih panjang gelombangnya, bentuk gelombang untuk X-ray.
Nah, jadi ini high energy. Nah, ini yang dipergunakan di kedokteran untuk kita ini ya melihat apa namanya struktur tulang kita tuh apa kalau misalnya ada retak atau bagaimana tuh bisa menggunakan X-ray. Saking tingginya dia tuh nggak bisa dipantulkan, nggak bisa, dia bisa menembus kulit kita gitu. Jadi maksudnya material beberapa material tuh nggak bisa menghalangi rambatnya dari X-ray ini gitu. Oke ya, sudah dapat ya bayangan tentang X-ray ya. Nah, jadi X-ray yang di sini itu benar-benar high energy. Kan itu yang dipergunakan, yang bisa dipergunakan untuk kita menghasilkan fenomena Braggs ini. Oke, mungkin ada yang lebih kecil dari X-ray, misalnya cosmic ray bisa, tapi itu kecil sekali itu. Maksudnya kita pun belum bisa ya membuat cosmic ray ini ya. Itu mungkin bisa dipergunakan juga nih untuk apa namanya untuk XRD apa untuk menganalisis kristal struktur, tapi ya kan kita nggak mungkin bisa membuat apa namanya gelombang dengan panjang gelombang yang pendek sekali ya 10 pangkat minus 12. Jadi di sini kita hanya menggunakan X-ray ini. Oh ya, tadi saya mempergunakan contoh kan 10 nanometer. Sebenarnya X-ray itu ada yang soft dan hard X-ray ya. Jadi yang hard X-ray itu yang 1 nanometer, benar-benar energinya lebih tinggi dibandingkan yang soft X-ray. Yang soft X-ray itu 10 nanometer, masih lebih apa panjang gelombangnya lebih lebih panjang dibandingkan yang ini yang apa namanya yang hard X-ray. Itu di internet ada ya keterangannya dia. Jadi X-ray wavelength itu rentangnya dari 0,01 bahkan ada sampai 10 nanometer. Saya mempergunakan 10 nanometer di contoh tadi soalnya apa namanya untuk bikin apa namanya rentang X-nya itu panjang. Kalau misalnya kita harus bikin apa 0 sampai 1, 1 sampai 2 gitu agak panjang di datanya gitu. Tadi sekedar contoh aja, tadi yang saya pakai contohnya di Excel tadi adalah untuk hard X-ray. Nah, nggak usah soft X-ray. Ya nggak usah dipikirin lah ya gitu ya. Soft sama hard itu contoh aja. Oke. Nah, sekarang kita udah familiar dengan gelombang X-ray ya. Gelombang X-ray jadi adalah gelombang yang memiliki panjang gelombang dengan nilai sekitaran 0,1 sampai sekitaran 10 nanometer ya. 0,01 sampai 10 nanometer. Kemudian kita akan coba mempelajari tentang ini ya, tentang fenomena Braggs-nya. Oke. Sekarang kita udah tahu ya. Kita coba balik lagi ke definisi dari fenomena Braggs ini. Braggs law ini adalah suatu fenomena di mana suatu gelombang dengan panjang gelombang yang rendah, yaitu di sini kita pakai contohnya X-ray. Ketika ditembakkan ke suatu material, dia akan didifraksikan oleh plane ya, didifraksikan oleh plane. Nah, hasil difraksinya ini kemudian akan mengalami interferensi konstruktif. Nah, sekarang kita balik lagi tadi di definisinya ada didifraksikan oleh plane. Nah, kita kan sebelumnya sudah mempelajari tentang plane ya. Jadi plane itu kan terbentuk dari apa namanya kristal struktur ya, kristal struktur. Nah, kita buat dulu kristal strukturnya seperti ini. Ini contohnya saya ambil beberapa aja kristal strukturnya. Misalnya itu atomnya apa, bebas lah contohnya apa aja ya. Bisa Fe, bisa karbon, bisa apapun. Nah, kemudian kan kita bisa membuat plane-nya ya. Ini plane-nya. Nah, plane-nya itu juga ada kan ketika kita membuat suatu plane itu tidak hanya ada satu ya. Jadi ada plane-plane selanjutnya gitu ya kan, karena juga unit cell itu kan juga cuma ada satu. Jadi ketika kita membuat plane di suatu unit cell, maka di unit cell selanjutnya juga ada plane tersebut gitu. Nah, jadi di sini kita membuat dua plane. Nah, tapi plane-nya tuh harus sama ya. Jadi misalnya plane 001, maka plane selanjutnya ya plane 001 lagi gitu. Nah, gitu ya. Nah, di sini adalah dua plane ini adalah plane yang sama, tapi dia apa namanya di posisi yang berbeda gitu ya, misalnya di unit cell selanjutnya gitu ya. Nah, ketika kita punya dua plane itu kita tembakkan nih dengan menggunakan X-ray tadi ya, yang kita pelajari. Misalnya kita plane-nya. Nah, kita punya sumber X-ray-nya, kita punya sumber untuk menghasilkan X-ray-nya. Dan kita
Kemudian ada detektor juga kita siapkan untuk menangkap X-ray nanti yang akan dipantulkan gitu ya. Kita tembakkan X-ray 1 ini ya. Itu akan membentuk sudut datang theta ya, sudut datangnya. Kemudian dipantulkan dan ditangkap detektor, dan gelombang yang dipantulkannya itu gelombang pergi ya, sebutannya gelombang pergi, itu juga membentuk sudut theta juga. Jadi gelombang datang membentuk sudut theta, gelombang perginya membentuk sudut theta juga. Kemudian ketika ada X-ray yang lain, nah X-ray yang kedua gitu misalnya sebutannya, ini contoh aja ya. Jadi sebenarnya di eksperimen yang sebenarnya X-ray itu nggak cuman kita bisa kita tembakkan satu X-ray, dua X-ray, nggak bisa seperti itu ya. Kita menembakkan banyak X-ray sebenarnya. Tapi di sini dicontoh aja, kita mempergunakan dua X-ray saja ya. Nah kemudian X-ray kedua secara kebetulan itu dia tidak dipantulkan oleh plane yang pertama, tapi dipantulkan oleh plane yang kedua. Jadi melewati plane yang pertama dan sampai di plane kedua itu baru dipantulkan gitu ya, didifraksikan. Nah, ini kita bisa lihat ya perbedaan antara jarak yang ditempuh oleh X-ray 1 dan jarak yang ditempuh X-ray 2. Apakah sama panjangnya? Beda ya. Kita bisa lihat itu beda ya. Jadi ada selisihnya di situ. Itu kita lihatnya dengan garis yang saya warnai dengan warna merah. Nah, di sini yang menarik, tolong diingat ya bagian ini. Jadi ada selisih jarak antara dua gelombang tadi yang kita tembakkan itu ya. Selisih jarak ini akan sangat penting sekali untuk nanti kita bisa menjelaskan tentang interferensi. Oke. Jadi selisih jarak ini ya penting sekali ya, selisih jarak antara dua gelombang. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah terus gimana cara kita mengetahui jarak itu kan? Ini ada sebutannya selisih jarak ya, ada jarak. Itu gimana cara menghitung jaraknya? Nah, di sini kita akan coba untuk menurunkan rumus untuk menghitung jarak ini ya. Nah, di sini saya perbesar tadi gambar yang tadi. Itu yang garis merah ini saya masih saya tunjukkan. Nah, ini cara menghitungnya, cara menentukan jaraknya itu adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Tadi kan kita mempergunakan dua plane kan. Nah, dua plane. Nah, jarak kan plane itu punya plane selanjutnya gitu kan ya, plane selanjutnya. Misalnya plane 001 pasti ada plane 001 lanjut lainnya gitu kan. 001 selanjutnya. Kalau plane 111 juga pasti ada plane satu-satunya lainnya kan. Nah, di sini ada jarak antar plane-nya itu ya. Nah, itu kita bisa tahu, itu kita tuliskan di sini. Nah, itu kan kita mempergunakan dua plane kan, dua plane. Nah, itu punya jarak. Nah, kita sudah menyebutkan mempergunakan dan memang sudah dipergunakan secara universal itu lambangnya adalah D ya. Jadi sebutannya itu D spacing. Nah, itu D. Nah, kemudian kita bisa menarik garis OP ini. Nah, itu membentuk sudut 90 derajat dari sinar gelombang datang. Oke. Nah, itu bisa tarik seperti ini ya. Itu membentuk 90 derajat ya. Membentuk 90 derajat. Nah, kalau sudah tahu itu sudut antara gelombang datang dan OP itu 90 derajat, berarti kan kita bisa mengetahui sudut yang ini ya, sudut antara OP dengan plane-nya ya, sudut OP dengan plane-nya. Kan karena OP dan sinar datang itu 90 derajat, berarti kan OP dengan plane itu pasti 90 dikurangi dengan theta ya. Nah, coba kalian nanti ini lagi ya di review lagi tentang ini ya. Kalian coba turunkan sendiri gitu maksudnya. Kemudian, nah kalau sudah tahu itu 90 minus theta, nah kemudian kan ini plane dan OQ itu kan garis yang D ya, itu kan tegak lurus juga kan, itu tegak lurus juga. Berarti plane itu kan yang tadi yang garis warna biru itu ya, plane dan OQ itu juga membentuk 90 derajat. Nah, berarti plane dan OQ 90 derajat berarti sudut PO
dan OQ itu adalah 90 derajat 90 derajat, itu kan 90 derajat total kan. Itu sama dengan 90 minus theta ditambah sesuatu gitu kan. Nah, bagaimana caranya biar 90 derajat itu berarti apa ini? Sudut PO OQ-nya supaya ketika dijumlahkan itu menghasilkan 90. Ketika dijumlahkan dengan 90 minus theta itu menghasilkan 90. Berarti kan plus theta, ya kan? Nah, jadi ini adalah theta. Nah, dengan mengetahui theta dan D ini kita bisa mengetahui PQ dengan menggunakan rumus trigonometri ya. Jadi kita tahu sinus theta di sini adalah segmen PQ dibagi dengan D ya. Itu adalah untuk sinus theta. Jadi sinus theta adalah PQ dibagi dengan D. Nah, dari sini kita bisa tahu panjang PQ adalah D sin theta. Nah, kita sudah tahu PQ ya. Nah, untuk QR itu juga sama jaraknya karena itu sudut gelombang perginya itu adalah sama dengan theta gitu, sama dengan yang tadi gelombang datangnya. Maka di sini ini kita tulis D sin theta untuk PQ, maka QR itu juga D sin theta. Nah, jadi kita tahu untuk segmen yang berwarna merah ini adalah jaraknya adalah 2D sin theta. PQR adalah 2D sin theta. Oke ya. Sekarang kita udah tahu persamaannya untuk selisih jarak antara dua gelombang tersebut ya. Kita sudah tahu sekarang itu adalah 2D sin theta. Nah, kalian bisa ingat ya, 2D sin theta itu tadi di mana tadi? Di Braggs law-nya tadi ada ya. Jadi n lambda sama dengan 2D sin theta. Nah, jadi kalian sudah tahu sekarang 2D sin theta itu datang dari mana gitu. Itu 2D sin theta itu adalah selisih jarak antara dua gelombang. Oke? Nah, oke, sekarang kita udah tahu tentang selisih jaraknya. Kita selanjutnya kan gini ya. Kan tadi kita menembakkan dua gelombang gitu ya. Kemudian ada selisih jaraknya. Berarti kan seperti seakan-akan kita punya gelombang, satu gelombangnya agak dia jaraknya lebih panjang dibandingkan gelombang yang satunya lagi ya. Nah, jadi selisihnya itu kan bisa dalam bentuk gelombang juga kan? Ya kan? Pasti dalam bentuk gelombang juga gitu. Maksudnya ketika gelombang pertama punya menempuh jarak dengan panjang gelombang misalnya 2 lambda, 3 lambda. Nah, kemudian gelombang yang kedua punya 2 lambda. Nah, ini ada selisihnya ya. Selisihnya kan tadi yang misalnya gelombang pertama misalnya menempuh jarak 3 lambda, terus gelombang kedua menempuh jarak 2 lambda. Berarti kan ada selisih ya, 1 lambda gitu ya. Nah, di sini juga sama, selisih jarak ini bisa dinyatakan dengan lambda tadi. Bisa mungkin selisihnya 1 lambda, setengah lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda gitu. Nah, di sini kita akan mengasosiasikan tadi selisih jarak itu dengan satuan panjang gelombang gitu ya, dengan satuan lambda seperti itu ya. Kita coba deh. Tadi gambarnya seperti ini kan ya. Kemudian itu kita punya jarak selisih jarak gitu ya, yang warna merah itu coba kita luruskan gitu ya, PQR. Dan itu kita udah tahu ya, itu PQR itu panjangnya adalah 2D sin theta. Nah, sekarang tergantung dari panjang gelombang yang kita tembakkan nih, sinar X yang kita tembakkan itu gelombang X-ray yang kita tembakkan itu kan dia punya panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Kita bisa tembakkan dengan yang gelombang X-ray dengan panjang gelombang yang rapat, mau ada yang agak renggang sedikit gitu kan. Tadi kan karena dia X-ray ini kan punya rentang kan dari 0,01 sampai 10 nanometer kan. Nah, ini si panjang gelombang dari X-ray ini bisa menghasilkan selisih panjang gelombang yang berbeda gitu. Nah, sekarang saya akan menyebutkan ada dua kasus, ada dua case di sini. Case pertama adalah ketika jarak 2D sin theta ini itu setara dengan panjang gelombang full gitu. Satu panjang gelombang. Nah, ini kan satu panjang gelombang ya, 1 lambda ya, satu panjang gelombang.
Kemudian kasus lainnya itu misalnya 2 lambda, itu masih gelombang full gitu. Jadi intinya si lambda-nya ini dikalikan dengan bilangan integer. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, itu setara dengan masih gelombangnya full gitu, karena satu panjang gelombang gitu. Jadi satu paket lah intinya. Jadi ada bukitnya, ada lembahnya, dan ini bukit dan lembahnya ini terserah mau dikalikan 2, 3, 4, 5 gitu. Intinya ini masih satu paket, atau bisa diasosiasikan dengan bilangan integer, mau 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, jadi tadi yang selisih jarak ini diasosiasikan dengan ketika setara dengan panjang gelombang yang dikalikan dengan bilangan integer, maka ini akan menghasilkan constructive interference. Kita coba ulang lagi tadi ke definisi Bragg's law ya, bahwa Bragg's law itu adalah fenomena di mana gelombang dengan panjang gelombang yang pendek gitu, atau di sini kita menggunakan X-ray, ditembakkan ke material itu, gelombang X-ray ini akan dipantulkan oleh plane. Nah, hasil pantulannya ini akan mengalami constructive interferensi konstruktif. Nah, ini adalah kasus itu gitu loh. Ketika dia selisih panjang gelombangnya itu, selisih antara dua gelombang itu adalah setara dengan panjang gelombang dikalikan dengan integer, mau 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan menghasilkan constructive interference. Nah, inilah yang akan memenuhi Bragg's law. Nah, itu adalah ketika n lambda, n-nya itu harus 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, itu dikalikan dengan lambda, itu setara dengan 2D sin theta, barulah itu Bragg's law dipenuhi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalian sudah paham sekarang 2D sin theta itu tadi apa, kan jarak antara dua gelombang kan. Nah, ketika setara dengan panjang gelombang dikalikan dengan integer, yaitu integer di sini 1, 2, 3, 4, 5, itu akan memenuhi Bragg's law. Gitu ya. Nah, oke, bagaimana terus kalian kan pasti bingung. Kalau misalnya constructive interference itu menghasilkan Bragg's law, kok bisa seperti itu gitu ya? Kenapa ketika dia perbedaan selisih jaraknya itu setara dengan panjang gelombang dikalikan dengan bilangan integer itu, dia bisa menghasilkan constructive interference? Kenapa seperti itu gitu kan? Kalian mungkin ada yang bertanya seperti itu. Oke, kita bisa menjelaskannya dengan mempergunakan tadi ya, Excel tadi yang bisa menghasilkan gelombang itu ya. Tapi pertama kita lihat dulu ininya ya, kasusnya dulu ya. Jadi kan pertama kita punya gelombang datang kan, gelombang datang X-ray 1. Kalian masih ingat kan tadi kita mempergunakan dua gelombang X-ray 1 dan X-ray 2. Kemudian X-ray 1 tidak mengalami proses scatter kan? Maksudnya dia mengalami proses scatter, tapi tidak ada selisih jarak antara dua gelombang. Tidak ada garis merahnya tadi untuk gelombang X-ray 1. Tapi untuk yang X-ray 2, karena dia menumbuk plane yang kedua, plane selanjutnya, dia ada selisih jarak gitu. Nah, selisih jaraknya itu kan tadi 2D sin theta kan? Dan dia setara dengan 1 lambda, atau mau 1 lambda atau 2 lambda atau 3 lambda terserah gitu. Nah, oke, kita coba sekarang kita lihat ya, apa sih yang sebenarnya terjadi ketika X-ray 2 ini mendapatkan tambahan selisih jarak ini. Apa yang terjadi dengan gelombangnya? Oke, kita bisa lihat dengan mempergunakan Excel tadi. Nah, di sini Excel. Kita pergunakan untuk kasus 2 gelombang ya. Nah, ini 2 gelombang. Ini gelombang yang ke-1, ini yang gelombang kedua, anggap ya. Gelombang ke-1 bentuknya seperti ini ya. Dia tidak gelombang. Nah, ketika dia datang, gelombang 1 dan gelombang 2 memiliki fase yang sama. Fase yang sama adalah maksudnya ketika gelombang 1 misalnya di sini berapa nih? Misalnya anggaplah 120 gitu ya. Di 120 dia ada di puncak gitu ya. Adalah puncak, ini di X 120 itu adalah puncaknya gitu. Nah, di gelombang kedua, di gelombang X kedua juga puncak gitu.
Jadi posisinya di posisi yang sama itu sama-sama puncak. Nah, itu artinya sefase. Dan nggak cuma di puncak aja. Jadi ketika ini di paling bawah, paling minimum, gelombang ke satu paling minimum, gelombang kedua juga minimum. Pokoknya intinya gelombang satu dan gelombang dua itu sama, mengalami apa namanya, sama lah intinya gitu loh. Jadi ketika di puncak, ketika gelombang satu di puncak, gelombang kedua juga di puncak. Ketika gelombang satu di lembah, gelombang dua juga di lembah. Nah, kita lihat ya, ini gelombang satu, persamaan gelombang satu itu ini ya, persamaan gelombang dua yang ini. Kita lihat ketika gelombang dua, kan kita tadi lihat kasusnya adalah gelombang kedua itu mengalami selisih jarak, di mana apa namanya, selisih jaraknya itu adalah gelombang dikalikan dengan bilangan integer ya. Nah, selisih jarak tadi kita tahu nggak dia ada di persamaannya, ada di komponen yang mana? Itu di komponen yang keberapa? 1, 2, 3 atau 4, kan ada 4 komponen. Itu ada, saya akan perlihatkan lagi, itu ada di komponen keempat ya. Nah, ini ya. Kan tadi saya juga sudah mengingatkan untuk kita fokus ke panjang gelombang dan selisih jarak ya. Ada di keempat, kita bisa lihat ya, di keempat itu persamaannya seperti ini, n dikali lambda ya. Kalian ingat kan tadi di persamaan Braggsnya itu n lambda sama dengan 2d sin theta. Nah, n lambda itu di sini nih, di sini yang kita bisa rubah. Nah, n itu kita coba sekarang mempergunakan bilangan integer ya, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah yang akan terjadi di gelombang ini gitu. Kita coba lihat. Nah, ini ya, ini untuk gelombang 1, ini untuk gelombang 2. Kita akan coba tambahkan selisih jarak di gelombang kedua. Sini ya, kalian ini nih rumusnya, kalian bisa pastikan ya. Jadi kita pastikan ulang silahkan. Ini 3, ini adalah amplitudonya dikalikan sin. Ini 6,28 2pi dibagi dengan lambda ya. Di sini lambdanya kita pakai 450, contoh aja. Kemudian dikalikan dengan jarak ini ya, ini x. Kemudian dikurangi dengan ini 6,28 2pi dibagi dengan 10 ya. Ini 10 itu periode. Kemudian dikalikan dengan waktu. Nah, ini waktunya saya set dengan 0 aja biar nggak usah dipertimbangkan yang komponen ini. Nah, kemudian kita masuk ke komponen terakhir. Dikurang dengan, kan tadi ingat rumusnya ya, n lambda dikali 2pi per lambda ya kan. Ini lambdanya kan 450. N kali lambda ini 450 ya lambdanya. Nah, n-nya di sini saya pakai 0 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita rubah n-nya menjadi bilangan integer? Apakah gelombangnya akan berubah seperti apa gitu ya? Kita lihat ya. Ini n-nya saya rubah menjadi misalnya bilangan integernya 1. Kita pasang 1. Nah, kemudian kita apply ke semua. Oh, udah semua. Oh, ini langsung otomatis. Jadi ini harusnya digini. Nah, semuanya saya buat jadi 1 ya, n-nya. Nah, kita lihat ya, nggak ada perubahan di gelombangnya. Gelombangnya tetap seperti ini bentuknya. Sekarang kita coba jadikan 2 ya. 2, ini integer yang lain. Dan kita apply ke semuanya. Tidak ada perubahan juga, ya kan? Dia masih sama, masih sefasa. Jadi puncak dengan puncak masih sama, di lembah dengan lembah posisinya sama. Nah, gitu. Sekarang kita coba lagi deh, misalnya 3 sekarang. Kemudian kita makan semuanya. Masih sama ya, tidak ada perubahan. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Nah, ketika kita mempergunakan tadi selisih jarak itu dengan nilai n-nya itu adalah bilangan integer, gelombangnya itu dia tidak akan berubah dia ininya, posisinya. Dia tetap akan sefasa dengan gelombang yang satu gitu. Nah, ini kalau misalnya dua gelombang ini mengalami interferensi, nah
Ini saya bikin Y1 tambah Y2. Jadi interferensi itulah penjumlahan dua gelombang ya. Penjumlahan dua gelombang. Nah, ini karena ini puncak dengan puncak, lembah dengan lembah, maka ini akan saling menguatkan gitu. Puncak ini akan bertambah tinggi, lembahnya ini akan bertambah ke bawah gitu. Ini puncaknya akan tambah ke atas, ini lembahnya akan tambah ke bawah gitu. Dan hasil interferensi konstruktifnya adalah gelombang ini gitu. Kita bisa lihat ya, amplitudenya nambah. Tadi kan saya bilang puncaknya ini akan bertambah ke atas gitu. Karena ini diperkuat dengan yang gelombang kedua gitu. Ini dari yang awalnya 3, ini 3 ya, ini 3 sebenarnya ini ya. Sekarang menjadi 6. Nah, kemudian di lembahnya, tadi yang awalnya ini cuma 3 ya, ini 3. Sekarang setelah ditambahkan, diinterferensikan, karena interferensi konstruktif, ini jadi 6. Ini puncaknya 6, lembahnya juga minus 6. 6 dan 6 gitu ya. Jadi diperkuat dia, seperti kita bilang ditingkatkan ininya amplitudonya, bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu interferensi konstruktif. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita punya dua gelombang X-ray, kemudian proses scatter. Yang untuk X-ray 1 tidak ada selisih jarak ya. Kemudian X-ray 2 tadi ada tambahan 2D sin tetanya, di mana 2D sin theta ini setara dengan n lambda, dan n-nya itu setara adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu akan menghasilkan gelombang yang sama, gelombang perginya yang sama. Jadi sefasa ya, puncak dengan puncak, lembah dengan lembah. Nah, ini kalau misalnya diinterferensikan, dia akan menghasilkan gelombang seperti ini. Jadi panjang gelombangnya sama, tapi amplitudenya berbeda. Jadi yang sebelum dia diinterferensi kan A ya amplitudenya, setelah diinterferensi menjadi 2A. Itulah konstruktif interference, interferensi konstruktif. Nah, ini kan artinya ada gelombang yang terjadi ya, terbentuk ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kan ini untuk kasus yang konstruktif interference. Tadi saya bilang ada 2 kasus ya. 2 kasus untuk yang selisih jarak itu ya. Kita coba pelajari yang kasus satunya lagi. Itu adalah kasus yang destruktif namanya ya. Kita balik lagi ke tadi, kita punya selisih jarak ya, PQR. PQR itu 2D sin theta ya tadi ya. Tadi kan kasusnya ketika PQR itu setara dengan panjang gelombang dikalikan dengan integer ya. Jadi satu paket ada puncak dengan lembah itu sepaket gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ternyata n lambda 2D sin theta-nya itu setara dengan setengah panjang gelombang. Setengah panjang gelombang, atau di sini bisa dibilang contoh lain, setengah panjang gelombang, atau 1/2, atau 3/2, atau 5/2, pokoknya pecahan gitu ya. Pecahan itu dia akan menghasilkan destructive interference. Jadi di sini tidak akan memenuhi Bragg's law, dicoret gitu ya. Nah, di sini adalah destructive interference adalah ketika n lambda sama dengan 2D sin theta, rumusnya sama ya, bersama-sama. Tapi n-nya ini nilainya 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Nah, dia akan menghasilkan destructive interference. Nah, jadi bisa kita lihat ya, selisih jaraknya itu setara dengan panjang gelombang, kemudian dikalikan dengan bilangan pecahan gitu. Jadi ini misalnya satu bukit, satu puncak dengan satu lembah. Nah, ini ada ekstra satu puncak nih, tapi lembahnya nggak ada lagi nih, hilang setengahnya gitu. Nah, itu yang namanya dia itu ada tambahan setengah, ada tambahan pecahan di lambdanya gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Kita coba lihat dengan cara yang sama tadi ya. Kita coba pergunakan Excel-nya lagi. Nah, ini ya. Nah, ini gelombang pertama. Kita nggak usah rubah apa-apa ya gelombang pertama. Gelombang kedua, kita akan coba n-nya sekarang
kita tidak pergunakan integer lagi, tapi kita pergunakan pecahan. Apa yang terjadi? Ini ya, dilihat ya, ini komponen yang keempat ya. Saya rubah, tadi kan kita pakai 3, itu kan masih integer ya. Sekarang kita pakai pecahan coba ya, 0,5. Ini pecahan ya, 0,5. Kemudian kita apply ke nilai yang lain. Sekarang perhatikan gelombang yang keduanya ya, apa yang terjadi dengan gelombang kedua. Bergerak ya. Sekarang puncak ini kan gelombang 1, ini puncak di sini di 120 anggap ya. Tapi di sini untuk gelombang kedua dia malah jadi lembah gitu. Nah, di sini yang lembah di gelombang 1 lembah, di gelombang kedua malah jadi puncak. Nah, ini dua gelombang ini ketika kita interferensikan, dia akan saling menghilangkan, yang puncak ini dikurangi dengan yang negatif ini gitu. Puncak ini dikurangi dengan lembah ini. Jadi ini plus dikurangi dengan minus 3, itu kan jadi maksudnya ini puncak ini plus ini ditambah dengan minus 3. Jadi plus 3 ditambah minus 3, itu kan jadi 0 ya. Jadi 0 gitu. Ini juga sama. Jadi minus 3 tadi ditambah plus 3 itu jadi 0. Nah, ini semuanya juga berlanjut nih. Jadi dia jadi hilang gitu. Amplitudenya hilang. Jadi seakan-akan gelombangnya jadi hilang gitu. Gelombangnya hilang. Inilah yang disebut dengan destructive interference, destruktif. Jadi hancur gitu ya. Gelombangnya, dua gelombang itu ketika berinterferensi dia hancur, hilang gitu. Nah, ini tadi kan saya contohnya tadi pakai 0,5 ya. Coba yang lain deh, misalnya 1,5. Pokoknya pakainya setengah dari panjang gelombangnya intinya. Jangan nanti sepertiga panjang gelombang. Kalau sepertiga panjang gelombang dia nggak akan hancur seutuhnya gitu. Masih ada sisanya. Jadi kalau misalnya disetengahkan, kemudian ya kita setengahkan terus dikali 2, 3, 4, 5 terserah gitu. Pokoknya ada disetengahkannya dulu gitu. Jadi 0,5 misalnya contohnya, terus 1,5 terserah. 1,5 gitu misalnya ya. 1,5. Nah, sama dia posisinya seperti ini juga. Makanya tadi saya bilang 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Itu akan sama. Dia akan menghasilkan ya itu lawannya dari ini gitu. Yang puncak jadi lembah, lembah jadi puncak gitu. Misalnya jadi 2,5 misalnya. Atau 5,5 langsung deh. Nah, sama. Tetap ya seperti ini ya, destruktif. Oke, jadi seperti itu tadi penggambarannya. Kita coba balik ke sini lagi. Ketika gelombang kedua mengalami proses scatter, di mana tambahan jaraknya itu adalah bilangan pecahan, itu akan menghasilkan gelombang seperti ini. Jadi beda, dari puncak jadi lembah, lembah jadi puncak gitu. Dan ketika diinterferensikan, dia akan menghasilkan gelombangnya dihilang. Nah, itulah tadi untuk kasus Braggs ya. Jadi ini adalah kasus lainnya tadi kan. Jadi kasus Braggs, kita ulang lagi definisinya, adalah ketika suatu Braggs law adalah suatu fenomena di mana gelombang dengan panjang gelombang yang rendah, atau di sini kita pakai X-ray, ditembakkan ke material, itu dia gelombangnya akan didifraksikan dan didifraksikan oleh plane, dan hasil dan gelombang perginya akan mengalami interferensi konstruktif. Nah, tadi kan kita lihat interferensi konstruktif itu kan menghasilkan gelombang ya. Kalau destruktif itu menghilangkan gelombang gitu. Nah, yang interferensi konstruktif ini, gelombang inilah yang nanti akan menciptakan intensitas tadi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kan theta itu baru satu kasus untuk satu theta kan. Sementara di hasil XRD kita itu kan sumbu X-nya itu adalah 0 sampai 120 kan. Nah, jadi dengan mempergunakan mesinnya itu adalah dengan cara seperti ini. Dia merubah-rubah tetanya gitu. Tetanya nggak cuma satu. Ini sampel, kemudian ada sumber X-ray-nya, kemudian ada detektornya.
ditembakkan dengan X-ray, dia menghasilkan kan tadi satu nilai theta ya. Nah, tapi mesin XRD yang dipergunakan itu tidak hanya menghitung dari satu nilai theta saja, ada theta lainnya lagi, gitu ya. Nah, itu dihitung terus. Ini untuk kasus ini untuk theta 1, kemudian theta 2. Dan ada theta-theta lain dari 0 sampai 120. Itulah yang menghasilkan nanti ini. Nah, dan peak ini adalah yang tadi sinar X-ray yang mengalami interferensi konstruktif. Sementara yang lain-lainnya yang tidak ada intensitasnya itu adalah yang tidak mengalami interferensi konstruktif. Makanya dia hanya ada beberapa saja yang ada intensitasnya di theta tertentu gitu ya. Di theta tertentu, misalnya di theta ini misalnya sekitaran 29 suatu gitu ya. Di sudut ini 29 itu kan karena 2 theta kan 29 kan berarti kan setengahnya itu kan 14,5 suatu gitu ya. Nah, itu baru menghasilkan dia interferensi konstruktif dan menghasilkan dan bisa dibaca oleh detektor. Nah, detektor ini kan hanya mendeteksi sinar gelombang gitu. Nah, gelombang kalau tadi interferensi destruktif kan dia nggak ada amplitudenya ya. Itu sama detektornya dianggap ini bukan gelombang nih. Maksudnya ya kedeteksi tapi kecil sekali gitu. Mungkin nggak dianggap gelombang gitu. Akhirnya dianggap nilainya 0 gitu. Jadi tidak ada nilai di sini gitu. Tapi untuk yang konstruktif dia ada, bahkan tadi amplitudenya ditambah tinggi kan kalau konstruktif kan. Maka detektornya bisa mendeteksi itu. Oh, ini ada datang gelombang. Ada nih amplitudenya. Oke, ada checklist. Kemudian masuk lagi ditambah dihitung sama detektornya. Dan itu bisa direpresentasikan dengan intensitas ini. Kemudian setelah melewati theta lagi ini destruktif. Di theta ini dia menemukan lagi ada yang konstruktif, interferensi konstruktif. Nambah lagi ada lagi intensitas di sini. Kemudian tambah lagi tadi yang mesin yang ini. Jadi si detektor ini dan sampelnya akan berubah-ubah terus posisinya. Jadi awalnya misalnya kayak gini ya sampelnya ya. Kemudian sampelnya itu akan berputar nih. Di sini berputar dalam sumbu ini, berputar sehingga nanti tetanya itu akan berubah. Jadi theta 2, theta 3 dan selanjutnya gitu ya. Akan berubah terus. Dan seiring itu si detektornya juga harus ikut bergerak karena kan sesuai Braggs itu sudut datang dan sudut pergi itu harus sama ya. Jadi si detektor ini akan mengikuti pergerakan dari sampel. Jadi misalnya sampelnya itu posisinya seperti ini, maka si detektornya harus ada di posisi ini supaya sudut datang ini dan sudut perginya itu sama. Nah, ini akan bergerak terus sampelnya. Detektornya juga bergerak terus dari 0 sampai 120. Maka akan dihasilkan tadi data ini. Dan tidak di semua theta itu akan ada data atau intensitas gitu. Karena hanya ada di beberapa kasus theta saja yang dia mengalami interferensi konstruktif. Nah, hanya ada di beberapa saja, nggak semua. Makanya penampakan dari datanya adalah seperti ini. Oke, demikianlah tadi penjelasan tentang Braggs Law ya. Tadi kan sudah menjawab apa yang sebelumnya kita pertanyakan gitu ya, kenapa bisa ada muncul intensitas di data XRD itu. Kita sudah bisa menjelaskan dengan menggunakan Braggs ini ya. Jadi sudah terpenuhi tujuan kita untuk mempelajari kelas ini. Jadi semoga saja ini bisa menjadi bisa mendapatkan gambaran besarnya tentang Braggs Law ini dan tadi fungsinya untuk yang kasus X-ray diffraction tadi. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan mohon untuk
menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang jika misalnya tadi ada yang bingung di penjelasan saya, dan disampaikan di pertemuan diskusi kita. Dan juga kita akan bahas misalnya ada yang kurang di penjelasan saya, bisa juga ditanyakan di di kelas pertemuan nanti gitu ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita, untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke. Salam hormat. Terima kasih.